Ya, baik, selamat pagi semuanya. Pada hari ini kita ketemu lagi di mata kuliah teknik pembakaran. Ya, jadi di minggu ini kita akan membahas ada beberapa bahan bakar ya yang dapat dijadikan sebagai bahan untuk melakukan combustion. Salah satunya adalah bahan bakar padat. Nah, di bahan bakar padat ini banyak lagi dibagi-bagi bahan bakar padat tersebut. Ada contohnya yang bahan bakar yang terbuat dari eh, tumbuhan seperti kayu, kertas, kemudian daun. Lalu ada juga bahan bakar yang berasal dari fosil. Nah, bahan bakar yang berasal dari fosil ini yang umumnya yang sudah lama kita kenal adalah batu bara. Nah, kenapa bahan bakar batu bara ini menjadikan atau masih dijadikan sebagai bahan utama untuk proses pembakaran? Karena dari pembakaran menggunakan bahan bakar batu bara ini memiliki karakteristik nilai temperatur yang beragam. Jadi dengan menggunakan bahan bakar tipe batu bara yang berbeda akan menghasilkan bahan bakar akan menghasilkan nilai temperatur yang bervariasi. Ya, sambil berjalannya slide saya akan menampilkan macam-macam dari bahan bakar menggunakan bahan bakar padat. Contohnya di sini yang ditampilkan adalah menggunakan batu bara. Nah, di bagian ini, batu bara merupakan salah satu bahan bakar yang berasal dari fosil, berarti dari dalam bumi, merupakan batuan sedimen yang dapat terbakar karena batu bara ini memiliki kandungan nilai karbon, hidrogen, dan oksigen. Jadi, batu bara tersebut bisa terbakar karena ada nilai C atau nilai karbonnya. Nah, karbon inilah yang dijadikan bahan untuk dilakukan proses combustion. Lalu selain adanya karbon, proses pembakaran juga membutuhkan O2, oksigen. Karena di batu bara ini sudah ada kandungan berapa persen nilai karbon, hidrogen, dan oksigen. Hal inilah yang menyebabkan batu bara tersebut mudah untuk terbakar. Kemudian di bagian selanjutnya menampilkan tampilan dari contoh atau gambar dari batu bara yang diperlihatkan. Jadi ada batu bara di bagian yang awal, ada bagian sisi kiri, tengah, dan kanan. Di antara batu bara ini memiliki karakteristik titik nyala dan menghasilkan nilai temperatur yang berbeda-beda. Jadi ada batu bara yang memiliki warna hitam ya, atau hitam pekat, kemudian ada yang berupa warnanya dengan kondisi abu-abu, kemudian ada juga batu bara yang di dalam warna tersebut keluar warna kecoklatan. Nah, perbedaan warna dari batu bara tersebut ketika dilihat secara visual akan menghasilkan nilai panas yang beragam. Ya, kita lihat slide selanjutnya, nanti akan ada sedikit penjelasan mengenai arti dari warna batu bara tersebut. Nah, di sini batu bara sebagai penghasil fly ash atau abu terbang yang berdasarkan standar ASTM, American Standard Testing dan Material. Yang pertama ada jenis batu bara lignitik, kemudian batu bara subbituminus, lalu batu bara bituminus
dan keempat batu bara antrasit. Dari 4 model batu bara tersebut nanti akan menghasilkan nilai combustion atau nilai pembakaran dengan temperatur yang bervariasi. Nah, di bagian selanjutnya yang tadi dijelaskan batu bara lignitik atau lignite, kategori ini merupakan batu bara yang terendah dalam hal menghasilkan panas. Kenapa hal ini terjadi? Karena batu bara yang tipe lignite ini memiliki nilai atau kandungan air yang masih tinggi. Kemudian ada batu bara jenis coil atau brown coal, karena bersifat agak lunak dan berwarna coklat atau hitam, umumnya digunakan untuk menghasilkan atau dijadikan sebagai pembangkit tenaga listrik. Ya, ini adalah warna visual dari batu bara tersebut. Jadi ada batu bara yang warnanya berwarna kecoklatan, kemudian ada yang berwarna abu-abu, lalu ada yang berwarna hitam. Nah, dari warna ini, dari warna batu bara tersebut memberikan nilai pemanasan atau hasil temperatur yang bervariasi. Ya, untuk batu bara subbituminus atau batu bara dalam kategori intermediate ini mempunyai kemampuan untuk menghasilkan panas, tetapi memiliki kadar kelembapan yang sedang. Di bagian batu bara tersebut, untuk kondisi batu bara tipe subbituminus bisa dijadikan sebagai pembangkit tenaga listrik. Kemudian berapa persen kandungan karbonnya untuk kategori subbituminus? 71% sampai 77% karbon yang dimiliki oleh batu bara subbituminus. Ya, ini adalah visual dari batu bara tipe subbituminus. Kemudian untuk batu bara bituminus, kalau yang tadi subbituminus, yang ini bituminus. Jenis batu bara yang paling umum yang disebut dengan black coal atau batu bara yang berwarna hitam, karena sesuai dengan namanya batu bara berwarna hitam, mempunyai atau menghasilkan panas yang tinggi serta memiliki nilai kelembapan yang paling rendah. Karena bisa menghasilkan panas yang tinggi, berarti dia harus memiliki nilai kelembapan yang bernilai rendah. Lalu dapat digunakan untuk menghasilkan tenaga listrik atau melebur biji besi. Nah, batu bara dengan kondisi atau tipe bituminus ini mempunyai nilai panas yang cukup tinggi sehingga bisa dijadikan atau mampu menghasilkan nilai suhu yang cukup tinggi, bisa sampai 700-800 derajat Celcius, yang dapat dipergunakan untuk melebur biji besi. Kemudian berapa nilai karbon yang dimiliki oleh batu bara bituminus ini? Diperkirakan kandungan karbonnya 77% sampai 80%. Ya,
Ini adalah merupakan visualisasi dari batu bara bituminus seperti ini. Jadi kalau dilihat secara visual, warna yang terlihat berwarna hitam. Jadi nanti bisa dilihat secara visual atau secara langsung bagaimana kondisi dari batu bara tersebut, apakah berwarna hitam atau berwarna coklat atau berwarna abu-abu. Nah, dari warna-warna tersebut nanti kita bisa memperkirakan berapa nilai kalori atau nilai panas yang dihasilkan dari pembakaran menggunakan bahan bakar batu bara tersebut. Kemudian ada batu bara antrasit, jenis batu bara yang mempunyai kadar karbon tertinggi dan kadar air serta abu terendah dan bersifat lambat untuk terbakarnya. Jadi untuk melakukan atau membakar batu bara yang tipe antrasit ini membutuhkan waktu yang cukup lama untuk dipanaskan atau untuk dibakar. Tetapi setelah terjadi proses pembakaran, maka mempunyai nilai kadar karbon yang tinggi. Kemudian berapa persen nilai kadar karbon tersebut? Nilainya adalah 87% dan mampu menghasilkan pembangkitan panas yang besar. Ya, dari gambarnya, kalau dilihat di bagian ini, untuk kategori batu bara antrasit ini memiliki warna yang berwarna hitam, hitam pekat, jadi hitam secara pekat atau secara uniform, seragam di bagian sekeliling dari batu bara tersebut, yang menghasilkan atau mampu menghasilkan nilai pembakaran atau nilai panas yang paling tinggi. Ya, kita lanjut lagi ke next slide, di slide berikutnya. Dari hasil pembakaran batu bara yang dipergunakan tersebut, ada beberapa hal lagi yang masih bisa dimanfaatkan dari pembuangan atau dari output pembakaran batu bara. Selain menghasilkan energi panas, menghasilkan kalori, kemudian panas atau kalori tersebut bisa dimanfaatkan atau bisa dikonversikan ke bagian atau bidang energi yang lain, seperti untuk memanaskan sumber air atau memanaskan air sehingga menghasilkan uap. Dari uap ini memberikan nilai tekanan yang tinggi atau nilai pressure yang tinggi yang nantinya ditujukan untuk menggerakkan turbin. Nah, di bagian ini untuk fly ash atau abu terbang itu bisa dimanfaatkan yang dari hasil pembakaran batu bara. Yang pertama untuk pengganti sebagian dari material untuk membuat beton atau bangunan rumah atau bangunan gedung. Umumnya ada berapa persentase campuran dari hasil pembakaran dari batu bara tersebut yang dimasukkan ke dalam semen. Kemudian bahan untuk stabilisasi tanah. Lalu yang perlu diperhatikan di bagian ini, karena proses pembakaran dari batu bara tersebut menghasilkan fly ash atau abu terbang, dan abu atau fly ash tersebut masuk ke dalam kategori pembakaran batu bara yang diartikan sebagai limbah bahan berbahaya dan beracun. Nah, karena masuk dalam kategori limbah bahan berbahaya dan beracun, sehingga
ketika melakukan pembakaran menggunakan batu bara, yang perlu diperhatikan adalah mampu untuk mengelola limbah hasil pembakaran batu bara tersebut. Ya, kita lanjut lagi. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, kita akan lanjut ke slide berikutnya. Di bagian lanjutannya mengenai masih berhubungan tentang fly ash atau abu terbang berdasarkan standar SNI dengan nomor 036414-202, limbah hasil pembakaran batu bara pada tungku pembangkit listrik tenaga uap yang berbentuk halus, bundar, dan bersifat pozolanik. Ya, ini adalah bahan yang dijadikan sebagai bahan untuk pozolanik, bahan yang mengandung senyawa silika, kemudian dalam bentuk yang sangat halus dapat bereaksi dengan kalsium hidroksida, serta memiliki kelembapan yang cukup dalam temperatur atau dalam suhu kamar untuk membentuk suatu bahan yang bersifat mengikat. Kemudian bagaimana nilai properties material atau kondisi fly ash tersebut. Nanti bisa mengamati atau bisa melihat di tabel ini mengenai spesifik gravity, berapa besar spesifik gravity, kemudian nilai kandungan plastiknya atau plasticity, apakah di fly ash tersebut mengandung kandungan atau tidak. Nanti kita bisa mengacu ke parameter material untuk fly ash tersebut. Selanjutnya, untuk karakteristik batu bara yang menunjukkan sifat fisiknya antara lain diwakili yang pertama adalah berapa nilai densitas atau kerapatan dari batu bara tersebut, kemudian nilai kekerasan dari batu bara, lalu ketergerusan atau grindability. Jadi kalau misalnya di batu bara tersebut diberikan gesekan atau digores, nah berapa persen nilai ketergerusan ketika batu bara tersebut mengalami friksi atau mengalami gesekan. Kemudian yang keempat, nilai specific heat, panas spesifik atau kalor jenis. Yang kelima, fluiditas, berapa persen nilai fluida atau kandungan fluida yang ada di dalam batu bara tersebut. Di bagian selanjutnya pada analisis proksimat batu bara umumnya dilakukan untuk pengukuran yang bisa mendapatkan beberapa nilai kandungan. Yang pertama itu adalah berapa persen kandungan air di dalam batu bara tersebut. Kemudian volatilemeter yang dilepas dalam bentuk gas pada saat batu bara mendapat perlakuan panas. Lalu yang ketiga, kandungan karbon tetap fix karbon dari suatu padatan yang dapat terbakar yang dimiliki kandungan unsur utama berupa karbon batu bara. Kemudian yang keempat, abu, zat oksida mineral yang terkandung dalam batu bara yang tertinggal saat batu bara dilakukan pada saat batu bara tersebut dijadikan bahan bakar untuk dibakar. Ya, ini adalah sifat batu bara yang dapat dipergunakan untuk keperluan sebagai pemanas di sistem boiler.
Batu bara jenis ini sebagian besar dipakai pada boiler, maka diinginkan yang memiliki sifat menyala dan sifat habis terbakar yang bagus, yang memiliki kandungan berapa persen nilai belerang dan nitrogennya. Kemudian sifat yang diinginkan pada batu bara untuk blast furnace atau tungku pembakaran. Batu bara jenis ini umumnya dipakai pada blast furnace untuk peleburan besi atau iron sebagai bahan produksi besi. Dalam tanur diperlukan aliran udara yang cukup agar reaksi reduksi oleh gas CO dapat berjalan dengan baik. Nah, di proses pembakaran blast furnace ini kita sedikit mengurangi namanya CO atau karbon monoksida. Ya, tujuannya adalah untuk memberikan atau menghasilkan nilai pembakaran yang lebih baik. Jadi dengan kurangnya nilai CO, dengan reduksi atau pengurangan gas CO yang masuk ke dalam blast furnace tersebut, maka akan menghasilkan atau memberikan proses pembakaran yang lebih baik lagi jika dibandingkan dengan banyaknya CO yang berada di dalam blast furnace tersebut. Ya, selanjutnya mengenai analisis dari batu bara dapat ditetapkan dan diatur dalam standar JIS dengan kode M8813. Nanti Anda bisa mencari ya di internet, ya ketik saja di Google dengan kode JIS M8813, maka akan keluar 5 kandungan unsur. Yang pertama adalah karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan belerang. Persentase yang dimiliki oleh nilai unsur yang ada di dalam batu bara tersebut memberikan pengaruh terhadap output dari pembakaran menggunakan batu bara. Jadi semakin tinggi nilai karbonnya atau semakin besar nilai persentase karbon yang dimiliki di batu bara tersebut, umumnya menghasilkan nilai kalori atau nilai panas yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan nilai karbon yang rendah di bagian batu bara tersebut. Oke, kita lanjut lagi ke bagian slide berikutnya. Di sini ada penentuan untuk karbon dan hidrogen. Jadi karbon dan hidrogen batu bara dapat dilakukan dengan menggunakan metode Liebig atau metode temperatur tinggi. Sivel, nanti Anda bisa mencari ya di Google, di internet, ya ketik saja kata kuncinya metode Liebig atau metode temperatur tinggi dengan cara Sivel untuk mengetahui berapa persen kandungan karbon dan hidrogen yang dimiliki oleh batu bara tersebut. Nah, di bagian berikutnya untuk kedua metode ini menggunakan sampel. Pada saat dilakukan pengujian, sampelnya itu nilai range yang dipergunakan bisa 0,1 sampai 0,5 gram. Kemudian sampel tersebut dimasukkan ke dalam pipa pembakaran, combustion pipe, lalu dibakar sehingga menghasilkan nilai CO2 maupun H2O dari hasil proses pembakaran menggunakan batu bara tersebut.
menghasilkan karbon dioksida dan air yang keluar. Lalu diserap dengan menggunakan pipa absorpsi, pipa khusus untuk menyerap CO2 dan H2O2 tersebut, sehingga bisa diketahui berapa persen penambahan berat yang terjadi pada pipa absorpsi tersebut atau pipa penyerap tersebut. Nah, berapa persentase inilah yang dijadikan atau yang dihitung berapa persen nilai kandungan C. C itu karbon dan nilai hidrogen yang dimiliki oleh batu bara pada saat dilakukan pengujian menggunakan metode Liebig atau metode Siva. Ya, itu adalah ilustrasi singkat ya, atau penjelasan singkat mengenai cara melakukan pengujian karbon dan hidrogen menggunakan metode Liebig atau Siva. Kemudian untuk proses yang selanjutnya atau di slide berikutnya, karbon merupakan parameter yang penting untuk menunjukkan tingkat batu bara apakah memiliki karbon yang banyak atau kurang, dan persentase karbon disimbolkan dengan nilai C atau nilai arti karbon, dihitung dalam kondisi kering dan bebas abu atau dry ash free, berbasis free dengan basis abu terbang. Kemudian hidrogen yang tersisa merupakan hidrogen di dalam batu bara yang siap dimanfaatkan secara efektif, disebut dengan available hidrogen, yang nanti untuk menghitung proses available hidrogen tersebut dapat dilakukan dengan cara seperti ini. Berapa persen nilai available hidrogen, kemudian dihitung dengan nilai persentase kandungan hidrogen, kemudian berapa persen kandungan oksigen, lalu dibagi 8. Ini ada dibagi 8. Kemudian itulah hasil yang bisa diperoleh. Ya, available hidrogen ini berfungsi atau memiliki hubungan yang cukup berguna ya ketika kita melakukan karakteristik dengan batu bara. Bila tingkat pembakaran batu bara semakin tinggi, oksigen akan semakin berkurang. Nah, ini yang perlu lagi diperhatikan, bahwa untuk proses pembakaran menggunakan batu bara diperlukan tingkat batu bara atau nilai kadar karbonnya tinggi, tetapi nilai kandungan oksigennya tidak terlalu melebihi dari kandungan karbon. Nilai ini menjadi maksimum pada kandungan karbon jika nilai persentase karbon yang dimiliki oleh batu bara tersebut bernilai 85%. 85% kandungan karbon yang dimiliki oleh batu bara, sehingga batu bara tersebut mampu terbakar dan menghasilkan nilai kalori yang sangat tinggi. Selanjutnya, dalam hal yang berikutnya, penentuan kandungan nitrogen batu bara dengan metode semi mikro. Kalau yang tadi Liebig, dan di bagian ini metode semi mikro. Dalam batu bara terdapat kandungan nitrogen sekitar 0,5 sampai 2%.
Untuk menentukan kandungan oksigen batu bara tidak dapat dilakukan secara langsung, akan tetapi dihitung dari persamaan berikut ini. Jadi nanti Anda bisa melakukan berapa persen nilai nilai oksigennya, kemudian bisa dihitung menggunakan persamaan tersebut. Untuk menghitung nilai berapa persen nilai oksigen yang dimiliki oleh batu bara bisa dihitung dengan persamaan ini, yang terlebih dahulu mengetahui prosentase untuk nilai karbon, hidrogen, sulfur, nitrogen, kemudian as atau abu, berapa persen dibagi dengan prosentase airnya. Nanti bisa diketahui nilai berapa persen nilai oksigen yang dimiliki oleh batu bara tersebut. Selanjutnya, untuk menghitung kandungan belerang pada batu bara dapat dihitung dengan persamaan prosentase S, berapa persen totalnya, persentase untuk kandungan belerang. Nanti Anda bisa menghitung ya dengan terlebih dahulu mengetahui nilai-nilai kandungan atau berapa persen nilai untuk abu, abu terbang atau belerang yang terkandung di dalam abu tersebut dalam kondisi kering, lalu dibagi dengan berapa persen air. Lalu selanjutnya yang dimaksud dengan sulfur in as, atau yang dimaksud dengan ini, sulfur in as adalah persentase kandungan belerang di dalam abu, hasil analisis abu yang diperoleh dari proses pembakaran, dari proses combustion menggunakan batu bara, di mana sampel dibakar menjadi abu dengan kondisi pengujian tertentu. Oke, nanti untuk slide-nya ya tinggal dibaca saja penjelasan mengenai batu bara tersebut, kemudian untuk menghitung nilai kalor dari batu bara, nanti Anda bisa lakukan atau bisa perkirakan berapa persen nilai kalori yang dimiliki. Ya, kita lanjut lagi ke slide selanjutnya, sifat-sifat fisik dan kimia batu bara. Yang pertama adalah sifat fisik batu bara tergantung pada unsur kimia yang membentuk batu bara tersebut. Yang pertama adalah berapa BJ-nya atau berat jenis. Kemudian berat jenis ini batu bara berkisar, diperkirakan ya, berat jenis spesifik gravity untuk batu bara berkisar 1,25 gram per sentimeter kubik. Jadi dalam ukuran volume diperkirakan beratnya itu 1,25 gram per centimeter kubik sampai 1,70 gram per centimeter kubik. Pertambahannya sesuai dengan peningkatan derajat batu bara. Jadi yang mempengaruhi nilai berat jenis ini bergantung dari nilai unsur-unsur yang dimiliki. Jadi kalau yang di slide sebelumnya tadi ada unsur karbon, kemudian ada unsur sulfur atau belerang, kemudian ada unsur nitrogen, hidrogen. Nah, unsur-unsur inilah juga yang memberikan pengaruh terhadap berat jenis untuk batu bara tersebut. Lalu yang kedua, nilai kekerasan
seberapa keras batu bara tersebut. Jadi batu bara tersebut bisa dilihat nilai kekerasannya. Kekerasan batu bara berkaitan dengan struktur batu bara yang ada. Keras atau lemahnya batu bara juga tergantung pada komposisi dan jenis batu baranya. Jadi ada berapa nilai komposisi dan berapa nilai kandungan jenis batu baranya. Uji kekerasan batu bara dapat dilakukan dengan menggunakan mesin yang mesin khusus, Hargrove Grindability Index. Nanti pada bagian ini nanti Anda bisa mencari, ketik saja di Google Hargrove Grindability Index. Nanti Anda akan bisa melihat penjelasan bagaimana melakukan kekerasan untuk batu bara tersebut. Semakin tinggi nilai HGI-nya, jadi dari mesin tersebut ada nilai HGI, Hargrove Grindability Index, tinggi, maka batu bara tersebut semakin lunak, dan sebaliknya jika nilai HGI batu bara tersebut semakin rendah, maka batu bara tersebut semakin keras. Ya. Oke, jadi di bagian sini nanti Anda bisa mengeksplor ya dari mesin tersebut ya, untuk mesin Hargrove Grindability Index ya, nanti coba saja cari di Google, ketik di Google dengan kata kunci Hargrove Grindability Index, maka akan keluar penjelasan mengenai mesin tersebut untuk melakukan uji kekerasan dari batu bara tersebut. Yang berikutnya adalah warna. Warna di batu bara ini memberikan pengaruh terhadap atau visualisasi dari warna tersebut memberikan pengaruh terhadap output dari pembakaran menggunakan batu bara. Warna batu bara bervariasi mulai dari warna coklat pada lignit sampai berwarna hitam legam pada antrasit. Warna variasi lithotype batu bara yang kaya akan vitrine umumnya berwarna cerah. Nah, ini warna batu bara ini nanti Anda bisa explore ya, atau cari lagi di Google untuk warna batu bara tersebut seperti apa, variasi dari warna yang ditampilkan. Kemudian yang selanjutnya ke bagian ini ada goresan. Goresan batu bara warnanya berkisar antara terang sampai coklat. Pada lignit mempunyai goresan hitam keabu-abuan. Batu bara berbitumin mempunyai warna goresan hitam. Batu bara channel mempunyai warna goresan dari coklat sampai hitam legam. Selanjutnya pecahan. Nah, pecahan dari batu bara ini memiliki karakteristik. Jadi ketika batu bara tersebut dijatuhkan dari ketinggian tertentu sehingga terbelah atau terpecah. Nah, dari kondisi pecahan atau dari kondisi belahan dari batu bara tersebut, kita bisa melakukan karakteristik sifat dari batu bara tersebut. Pecahan dari batu bara memperlihatkan bentuk dari potongan batu bara dalam sifat memecahnya. Jika untuk pecahan tersebut memiliki atau memperlihatkan sifat dan mutu dari suatu batu bara dengan zat karbon tinggi, jadi dengan nilai C atau nilai karbon yang tinggi, cenderung memecah dalam bentuk persegi. Jadi kalau misalkan Anda melakukan pengujian paling mudah, berapa persen kandungan karbon yang dimiliki oleh batu bara tersebut, ya Anda bandingkan saja atau Anda lemparkan batu bara tersebut ke bagian permukaan yang keras, sehingga batu bara tersebut
pecah atau patah atau terbelah. Nah, dari belahan atau dari pecahan batu bara tersebut yang memiliki nilai karbon yang tinggi atau zat karbon tinggi, umumnya pecahan tersebut berbentuk persegi, balok, atau berbentuk kubus dari hasil batu bara yang dipecahkan tersebut. Selanjutnya sifat fisik dan kimia. Kalau yang tadi menceritakan tentang sifat fisik, lalu bagaimana sifat kimia atau kandungan kimia yang terkandung di batu bara. Sifat kimia dari batu bara sangat berhubungan langsung dengan senyawa penyusun dari batu bara tersebut, baik senyawa organik ataupun senyawa anorganik. Ya, pertama adalah unsur karbon. Ini merupakan kategori ke dalam sifat kimia. Jumlah karbon yang terdapat di batu bara bertambah sesuai dengan meningkatnya derajat batu bara. Jadi semakin tinggi nilai karbonnya atau semakin tinggi nilai C atau nilai karbon, maka hasil pembakaran menggunakan batu bara tersebut akan menghasilkan nilai temperatur yang lebih tinggi.